Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman. Saya senang banget nih pagi ini. Kita berjumpa lagi di episode yang ke-9 dari Leadership Talks. Nah, Alhamdulillah kita pagi ini teman-teman kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang insya Allah dalam 30-40 menit ke depan kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Banyak sharing tentang bagaimana dari experience beliau itu menjalani masa studi dan uh, some of his episodes of life itu di luar negeri, terutama di Jerman. Langsung aja coba kita sapa pembicara kita, Bapak Dr. Agung Hardianto Wibowo, Diping MSc ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Agung. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Agung. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini lancar Pak? Alhamdulillah. Mudah insyaallah. Lewat jalan tol tadi. Masya Allah. Nah, Pak Agung ini bisa dibilang senior ya. Senior dalam pergerakan, senior dalam organisasi, dan senior dalam keilmuan. Nah, ini kita mau sapa nih teman-teman Pak Agung ya, kawan-kawan kita semua. Banyak anak-anak muda yang punya dreams list ya. Kayak tadi gitu kan. Dan beberapa kali saya ketemu sama anak muda di forum sebut aja study groups ke kampus ngisi pelatihan dan segala macam yang salah satu dari 5 top list mereka adalah pengen ke luar negeri, Pak. Nah, Ya. entah mungkin magang ya internship, kemudian studi S2, S3 atau ya udah yang penting gue pengen ke luar negeri, pengen Hmm. punya paspor Hmm. atau bekerja dan segala macam. Nah, sebelum dijawab, boleh diceritain dulu nih, Pak Agung, pengalamannya ke luar negeri yang pertama kali itu kemana dan coba ceritain ke kita prosesnya. Silakan Pak Agung. Masya Allah. Terima kasih banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Danu. Ya, Ada ya. kesempatan untuk sharing. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat ya buat Insya kita Allah, insya semua. Allah. Saya mulai dari pengalaman saya dulu Ya, ya. Jadi ketika SMA itu di sini deket nih sama 8 di Tebet. Saya alumni dari sana. Semandel. Semandel ya. Oke. Ya. eh Suatu ketika ada teman saya kasih koran ya, Ya. koran Kompas singkat saya. Gung, lo harus daftar ini. Oke. Jadi ternyata pada saat itu tuh banyak peluang-peluang kerja peluang-peluang seperti beasiswa kayak gitu Ya. yang ngasih teman-teman saya karena saya nggak langganan koran nggak apa gitu ya. Kalau sekarang Oke. kan enak ya di mana-mana ada gadget ada informasi Oh dari iya, segala hal ya. udah tinggal scrolling. Ada AI pula sekarang. Saya waktu itu nggak ada kayak gitu. Itu yang ada adalah Kompas pada saat itu yang Ya. sangat apa terpercaya untuk informasi. Nah, ada 4 setidaknya ya, peluang beasiswa pada saat itu yang saya Ya. ikuti, alhamdulillah semuanya sebenarnya dapat ya, Hmm. peluangnya gitu. Itu empat-empatnya dicoba, Pak. Dicoba ya. Oke, boleh dirinci nggak? Empat itu kemana aja? Jurusan apa Ada aja? satu beasiswa untuk waiver dari biaya studinya, yaitu di Oke. Swinburne University Australia, Australia, oke. kemudian Mombuso Oh, mau Jepang Jepang. pada Oke. saat itu, kemudian Erasmus Huis Ada pada saat itu office. namanya. Erasmus Mundus ya, waktu itu masih Erasmus Huis Masih WIS. Belanda, sama satu beasiswa dari Habibie ya, pengelola Habibie itu yang Oke, Pak Habibie. pengelola Pak Habibie pada saat itu untuk kuliah di luar. Saya ikuti semua, saya tanya sama orang tua, akhirnya saya pilih yang ke yang Habibie itu ya. Soalnya Ke Jerman. ke Jerman itu ya. Oke. Apa Saya, itu, Pak? Alasannya kenapa pilih yang ke Jerman? iya kata orang tua saya Australia itu terlalu dekat Oke. untuk merantau. Kalau Jepang itu ini alasan-alasan sederhana saja yang membuat saya jadi berpikir dalam ya. Ya. Kalau Jepang itu negaranya sempit, ke kanan udah ketemu Hmm. laut, ke kiri ketemu laut gitu. Ya, ya. Pilihannya dua, yang ada Oke. di center of Europe yaitu Belanda dan Jerman Jerman. gitu Oke. kan ya. Ya. Kata bapak saya Belanda, bapak ini dulu perang lawan Belanda. Katanya. Masih ada dendam sejarah tuh berarti ya. Oke, oke, menarik. Coret semuanya akhirnya ya kita pilih ke Jerman. Ya, ya, Jerman ya. itu sebuah negara di tengah-tengah Eropa yang dikelilingi oleh 9 negara. 9 negara. Oke. Jadi relatif dekat kemana-mana. Jadi saya pikir ini ada kesempatan saya untuk memilih stadium pitch baru, ya, Hmm. arena pertandingan baru yang beda sama sekali dengan di Ya, Indonesia gitu. Ya, alhamdulillah itu sampai 3 bulan itu tiga apa bulan. namanya seleksinya ya. Ya, ya. 3 bulan, udah lulus. Kemudian berangkat ke Jerman setelah belajar bahasa Jerman di Goethe sini, Matraman sini dulu ada Iya, Goethe. iya. Sekarang Butuh pindah ke institut ya Kampung. kalau nggak Ya, salah. tuh. Institut. Belajar di sana, kemudian ke Jerman masih dapat 3 bulan lagi untuk belajar bahasa. Kemudian ya alhamdulillah sampai S1 di sana. Hmm. Anak pertama saya juga lahir di sana gitu Oke. ya.
Tapi istri saya buatan Indonesia, Pak. Oke. Made in Indonesia. Tetap made in Indonesia, Pak ya. Bukan made in Germany. Udah pokoknya the best itu dari Indonesia lah gitu Iya, ya. siap, siap, siap. Iya, di sana kemudian sempat bekerja, Ya, kemudian sempat ambil S2 juga di sana ya, sebelum bapak saya memanggil pulang ya. oke, Pulang sudah 10 tahun di luar negeri terlalu lama. Kapan oke, kamu mau berkontribusi untuk Indonesia? oke. Itu berarti S1, S2 ya, Pak, di S1 sana. S2 Jurusan apa, Pak, kalau boleh tahu? Mechanical Engineering, Oke, mechanical engineering. Itu berarti lebih ke apa tuh, Pak? teknik mesin. Oh, teknik mesin, oke. Untuk fakultas apa? Untuk penjurusannya di S1-nya itu ke arah energi ya. Mhm, oke. Energi dan pendingin. Kemudian S2-nya ke konstruksi. Konstruksi, Hmm. oke. Kayaknya era-era itu tuh, kalau yang saya pernah dengar ya, Semandel itu kan a gang of genius lah. Salah satu kalau zaman sekarang klub elit di Jaksel tuh, Oh Semandel gitu ya. kan. Karena Semandel itu misalnya satu kelas 40, Iya. itu 30 diterima di UI gitu. Oh iya, Ya kan pernah denger itu kan ya? pindah ini ya, pindah sekolah ya. Pindah sekolah gitu. Ketemunya dia lagi kayak gitu. Cuma Iya. yang menarik adalah di masa itu berarti periode berapa? 80-an, Enggak, 90-an. saya lulus 92. Ya, 92 ya. 92 lulus. 92 Presiden masih Soeharto atau Gara merahnya Perang Teluk ya? Tapi ketika saya tiba di Jerman, Indonesia itu sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Saya Kenapa di tuh, Pak? welcoming sekali sama para dosen di sana. Dia melihatnya Indonesia itu macan Asia pada saat itu. Oke, karena masih Iya. ada Pak Hartonya itu ya, masih hidup ya beliau. Iya, termasuk ada hartanya mungkin ya. Tapi yang Oke. jelas pencapaian Indonesia tahun 92 itu luar biasa. Oke, oke. Dibandingkan dengan ASEAN pada saat itu, Ya, pencapaian ya, cukup jauh, jauh, jauh gitu ya. ya. Jadi saya datang ke sana dengan kepala tegak. Oke, Ya, oke. saya datang dari negara yang disebut dengan macan Asia. Oke. Itu kalau nggak salah ya, seingat saya itu salah satu anak atau putra Indonesia itu yang membuat tonggak buat para scholars ke Jerman itu Pak Habibie, Pak ya. Betul, Pak betul. Habibie Pak kan. Saya Habibie masih luar ingat banget biasa. tuh, karena ada filmnya juga. Jadi Iya, anak muda iya, tuh jadi gampang lihatnya itu ada iya, filmnya itu Pak Habibie itu ada di salah satu episode itu didatengin sama Pak Karno, iya, iya, iya. sama Bung Karno gitu kan. Nah, terus dikasih motivasi lah semacam gitu gitu dan segala macam. Intinya kamu harus jadi nih Betul. di sini. Nah, pada saat itu eh sempat kenal atau sempat dengar tentang sosok Habibie, Pak. Oh iya, itu lagi hebat-hebatnya It's Me juga kan. It's me ya. It's Me lagi kuat sekali gitu. Oke, oke. Jadi pada saat itu saya masih ingat itu. eh Pak Habibie datang. Waktu Oke. itu ibu kota Jerman masih di Bonn, belum di Berlin. Oh, itu belum. Belum pindah. Sudah bersatu tapi belum sempat pindah. Oke, kan Masih Berlin kan sempat bagi dua itu betul, kan, betul. tembok Berlin itu kan. Iya, masih di Bonn. Beliau datang ke Bonn. Kemudian kita dihubungin. Saya juga termasuk yang dihubungi. Kemudian kita arrange acara di sana kan, Oke. untuk ketemu dengan para mahasiswa gitu. Ya. Nah, paginya bertemu dengan Pak Habibie sampai sore. Kemudian karena banyak mahasiswa Indonesia, saya masih ingat pada saat itu, kita manfaatkan sekaligus untuk pertemuan Oke. dengan mahasiswa dan lahirlah apa yang disebut dengan Forkom pada saat itu, Forum Komunikasi Pengajian Jerman. Oh, Forkom. Iya, Oke, Forum Komunikasi. pengajian se-Jerman. Kalau zaman sekarang mungkin kayak PPI ya, sama Bukan, saja. TPA udah Oh, ada sudah duluan ada. ya. Tapi itu kita bikin yang memang khusus untuk mengelola pengajian se-Jerman gitu. Oke, oke. Saya ingat soalnya saya jadi moderatornya tuh pada saat itu ya. Oke. Membuat pengajian forum pengajian itu sederhana saja pada saat itu teman-teman ingin menjaga apa ya biah eh, keislaman mereka ya. Ya, ya. Jadi di mana di kota-kota itu ternyata sudah ada pengajian-pengajian tiap kota. Oke. Sebenarnya ya sederhana saja, ada buku Riyadul Sholihin dibaca Ya, bareng. baca bareng. Ada Sehingga kita ustadznya gitu kan, ada yang Ustadznya tarji. juga di antara mereka Oh, gitu. oke. Jadi kan di antara kakak-kakak senior lah ya Iya, gitu ya. yang menariknya adalah kalau saya waktu itu masih muda juga kan, masih masih S1 tuh. Yang menariknya adalah itu jadi arena perbaikan gizi. Ada Karena ada yang gizi. makan-makannya yang Oke. enak gitu ya. Jauh sebelum EBG nih ya. Biasanya kalau kumpul-kumpul gitu emang mahasiswa itu gitu, Pak. Iya, Perbaikan gizi itu pada saat acara tuh iya emang. betul, Masya Allah. Nah, kemudian gini, Pak. Ketika itu kan oke lah kita udah dapat alurnya gitu Hmm, kan, backgroundnya dari Semandel, which is a gang of genius di Jaksel, Tebet. Kemudian juga sempat 4 tawaran beasiswa, singkat cerita pilih di Jerman dan segala macam. Eh, Selain dari kuliah itu kan sempat lama Pak ya, iya, 10 tahun iya, gitu kan. Apa yang menarik gitu, sisi-sisi ketika karena saya ngeliat kan tadi Bapak sempat cerita ada anak kan di iya, sana. Berarti kan ada masa-masa ketika masih kuliah, iya, ya kan, married, iya, you have to earn money gitu iya, kan. Pasti kita realistis aja nih. iya,
Dan buat anak muda apalagi apa namanya, startup keluarga yang baru bangun keluarga, itu kan bukan hal yang mudah tuh, Pak. Iya betul. Boleh diangkat sisi-sisi tentang keluarganya, tentang Tentang ini. cultural shock, tentang kangen sama rindu, kesulitan ekonomi. Pernah nggak mungkin sampai puasa Senin Kamis atau Daud bukan karena ngejalanin sunnah, tapi karena terpaksa. Boleh diangkat sisi-sisi itunya, Pak. Masya Allah, iya baik. Kalau untuk income, kalau kita bagus ngaturnya sih nggak ada masalah dari beasiswa ya. Termasuk apa yang kita bawa kayak istri, anak. Belum sampai situ ketika awal-awal masih di sana Oke. kan belum dapat. Saya tuh menikah cukup muda ya. Saya menikah umur 22 tahun maksudnya. Nah, 22 tahun tuh, teman-teman ya. Ya, 22 jadi tahun tuh baru lulus S1, Pak. Tuh, Hah? kalau di sini ya. Sana belum tuh. Masih semester 5. Oh, Karena masih semester banyak 5 ya? persiapan bahasa, terus ada pre-university gitu kan. Ini berapa lama, Pak, persiapan bahasa? Persiapan bahasanya setengah tahun ditambah lagi 1 tahun pre-university kurang lebih. 1 tahun sendiri tuh ya, udah Jadi makan waktu. bedanya 1,5 tahun lah sama teman-teman di sini. Kalau lancar. Oke, Ya. oke, Alhamdulillah lancar juga itu persiapan. Kalau akademiknya lancar, uang sebenarnya cukup. oke. Tapi saya melihat begini, kita semua tuh jangan terlihat seperti orang yang eh, merasa cukup di hari ini dan akan cukup terus gitu. Oke, nah, good. Ya, jadi memang kita harus melihat based on kita mau jadi apa. Ya, ya, Jadi yang pertama tuh harus jelas to be-nya. ya. Kalau sudah jelas to be-nya, maka akan turun apa konsekuensinya. Harus jelas to have-nya. Oke, menarik. To Nah, be-nya to harus be jelas, kemudian to jelas have-nya. to have-nya. Kan kalau mau jadi itu harus ada kita punya apa-apa gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, kalau mau punya apa-apa itu harus jelas to do-nya. Oke. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu tuh harus dari awal tuh. Ya, ya, Nanti akan being someone someday itu jadi seperti apa, ya. one day seperti apa. Oke, Nah, untuk menjadi itu saya harus mempersiapkan apa? Have-nya. oke. Misalnya suatu saat misalnya yang dekat-dekat saya akan jadi pemimpin, saya pengen jadi pemimpin organisasi misalnya. Ya, Kan ada oke. have. Ya, Apa-apa saja yang kita miliki, kemampuan ya, berbicara, kemampuan membuat planning, kemampuan menggerakkan dan segalanya gitu. ya, oke. Terus kemudian buat to do kan, Ya, bagaimana saya punya kemampuan itu, maka ya. saya harus berinteraksi dengan para senior, Punya mentor, punya mentor baca gitu buku kan. apa. Betul. Oke. Jadi memang harus ada itunya, tiganya. Itu saya buatkan. Ternyata kalau lihat dari seperti itu, saya punya berapa income dari Mhm. beasiswa nggak cukup, Jadi ya kan? Bapak udah buat kayak semacam projections gitu ya? Betul. Ketika saya nanti lulus, apakah saya pengen punya cuma selembar ijazah Ijazah. saja? Kalau itu kenapa harus jauh-jauh ke Jerman? Di Ya, sini ya, pun ya, bisa ya, gitu. ya, ya. Oke. Maka being-nya apa tuh harus tergambarkan. Saya akan menjadi benar-benar seorang insinyur. Gitu. Insinyur, Pak. Ya kan pada saat itu menjadi insinyur kan Ya, setelah S1. Nah, menjadi insinyur itu berarti harus punya pengalaman industri. oke. Berarti saya harus masuk dong selama kuliah itu saya harus berinteraksi dengan industri. Kebetulan di Jerman kayak gitu tuh memungkinkan. Hmm, Pertama lewat praksis semester, 1 semester dikasih full untuk ya. praktikum di industri, sama lewat nah yang namanya itu work student. Fact students. Work student. Jadi di Jerman itu kalau musim panas, Oke. pabrik itu tinggal seperempatnya kurang lebih. Seperempat sepertiganya yang memang ada Hmm, pekerja pekerja aslinya. Yang oke. lainnya pada vacation. Yang lain Oh, pada oke. apa namanya? Liburan. Ya, ya, Itu mereka udah jadi adat mereka gitu. ya, ya. Nah, itulah kesempatan para student masuk ke dalam Berarti pabrik. jatuhnya magang Ya atau nggak emang magang, kerja full itu. full? Kerja full menggantikan pekerja yang aslinya di situ. Dan untuk salary gimana? Salary full, menggantikan mereka. Waduh, Iya enak besar, banget. besar. Saya catat itu kalau saya 2,5 bulan Ya, atau sekitar 10 minggu kerja itu, income saya tuh bisa menutupi kebutuhan setahun, sekitar 160 juta sekarang kurang lebih. 160 juta ya Itu dengan dalam kurs. jangan 10 minggu kerja itu ya. Oke, oke. Pada saat itu ya. Jadi Menarik. dan pengalaman saya kerja itu selalu di Mercedes sama di VW. Jadi benar-benar di industri besar gitu. Ya, ya, ya. Bukan ecek-ecek cuma ngangkat barang bukan. Ya. Kerjaan saya adalah bertanggung jawab untuk mengoperasikan CNC mesin. Oke, emang benar-benar masuk ke salah satu jantung otomotif dunia ini kan, Ya betul. VW ini kan. Ya kan sayang kalau saya nggak pakai kesempatan itu untuk berinteraksi dengan itu kan. Ya, ya. Sebenarnya bisa aja kalau saya memilih, enak aja di rumah tidur-tiduran atau Hmm. jalan-jalan saja, cukup dari beasiswa. Tapi saya pikir daripada seperti itu saja saya cari pengalaman di industri. Nah itu saya sampaikan. To be-nya itu apa? Oke, ini To have-nya teman-teman. itu apa? Nomor satu to be-nya Heeh, mau menjadi apa, iya. kemudian turunnya to To have-nya, have-nya kita harus mempunyai punya apa, apa untuk itu gitu. turunannya adalah To to do do-nya. Kalau bagaimana? zaman sekarang mungkin kayak semacam dream list lah gitu ya, atau Mungkin gitu ya. vision list lah kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak, pasti ada sisi dong. Allah uji gitu kan. Nah, ada. Ujian itu ketika beasiswa putus.
Beasiswa putus. Nah, beasiswa putus tuh ketika menjelang apa kejadian 98 di Indonesia. Oh, oke oke. Nah, itu Moneter itu ya. itu kaget. Tapi alhamdulillah kagetnya saya nggak terlalu shock ya, hanya kehilangan income gitu dari situ Ya, aja. ya, oke. Semenjak semester 5 tuh sudah saya planning sampai ujung S1 saya sudah punya semua tuh. Jadi Hmm, udah cukup tabungan saya untuk selesai S1. oke. Jadi di semester 5 itulah ketika saya udah lihat semuanya memenuhi persyaratan saya nikah gitu. Oke. Karena apa? Itu tuh justru memperlancar studi saya gitu. Memperlancar, Pak ya? Memperlancar studi gitu. Kenapa itu, Pak? Bukan malah menghambat, karena kan jadi banyak tuh tanggung jawabnya, waktunya terbagi juga. Iya kan kalau pernikahan itu bukan bukan berarti semua pekerjaan harus kita lakukan kan. Justru dengan menikah itu banyak aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah kita yang dibebankan sendirian per orang, Ya. jadi bisa dibagi sama istri kan. Contoh Oke. masak, saya nggak perlu masak lagi. Oke. Ada yang masakin tuh, Pak. Oh, nilai plusnya ya itu ya. Bener, baju selalu rapi, ada yang bantuin gosokin gitu. Oke. Sementara istri saya juga saya kesempatan untuk ikut sekolah ya, untuk kuliah di sana. Akhirnya kuliah. Kuliah dia, kuliah S1 di sana untuk kimia singkat saya. Tapi memang nikahnya itu ketika Bapak masih di Jerman Masih atau di sempat Jerman. balik ke Masih di Indo? Jerman. Masih di Jerman. Memang ini apa namanya yang perempuan ikut studi di Iya, sana. dia juga mendaftar sebagai student Oke, oke. berangkatnya. Jadi dia sebagai student, saya juga berangkat sana. Dan itu semester 5. Dan semester 5 itu saya ambil 36 SKS. 35 ya Bapak pernah cerita itu ya, Ya, 36 berarti SKS. double. Oke. Jadi double dari yang biasanya. Biasanya saya SKS cuma 18, saya ambil 36. Itu untuk menarik semester-semester yang depan itu beberapa Hmm, pelajaran saya tarik duluan gitu. ya, ya, ya. Supaya ketika menikah pasti awal-awal ada masa ta'aruf ya, masa Ya, perkenalan. Karena betul. saya nggak pacaran Nggak kan, pacaran ya langsung langsung ya. ta'aruf, langsung nikah gitu. Pacaran habis nikah dong. Ah, pas nikah. Maka tribulasinya di situ kan. Nah, itu dia. Untungnya beban beban sekolah saya sudah saya tarikin. Jadi saya nggak ada tinggal semester, alhamdulillah. Belah, belah. Nah, ini buat teman-teman nih, Pak. Jadi gini ya, 22 tahun ya, Hmm, masih semester 5, hmm, berani-beraninya hmm. ngambil tanggung jawab, ngambil anak orang, maksudnya menikah gitu Betul kan, betul. bukan di negeri sendiri, jauh dari orang tua. Iya, Jadi itu kan pasti ada banyak hal yang harus betul. dipersiapkan gitu kan. Selain Bismillah ya, Wah, itu pasti tuh. Iya. Selain Bismillah gitu kan. Nah itu apa sih Pak tips dan trik mungkin dari sisi mindsetnya, Oke. skill set ya, tool set yang bisa dibagikan buat teman-teman nih Pak. Monggo. Iya. Banyak yang membandingkannya seperti itu. Kayaknya perbandingannya nggak adil nih. Jadi gini, Oke. habis nikah akan banyak masalah dan sebagainya gitu ya. Ya, ya. Memang kalau tidak nikah tidak ada masalah. Oke, ya, poin. Masalahnya akan tetap ada gitu. Ya, Bahkan di sana kan tahu sendiri kan apa namanya hubungan bebasnya dan sebagainya ya, gitu ya. ya, ya. Jadi saya memilih untuk mengambil atau menikah karena saya sudah siap masalahnya akan yang muncul apa. Oke. Bagi Mas Danu coba, Mas Danu akan menghadapi masalah. Ya, Mana yang Mas Danu ambil jalannya, masalah yang sudah jelas masalahnya, tinggal dicari penyelesaiannya, ya, atau yang tidak jelas masalahnya. ya. Ya pasti pertama. Ya, kan yang pertama kan? Karena kalau udah jelas kita bisa risk management itu kan. Nah, itu dia. Kayak kan begini 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 kita bisa prepare sebelumnya. Betul. Jadi apa bedanya nahkoda yang memang sudah tangguh, yang hebat dengan yang tidak? Ya. Yang hebat itu dia tidak berorientasi kepada masalah, dia berorientasi kepada kemampuan dia mengelola masalah. Kemampuan Hmm, dia untuk ketika menghadapi masalah dia udah punya tuh patternnya gimana cara menyelesaikan masalah. ya, ya. Jadi dia nggak worry dengan masalahnya, Oke, oke. tapi alih-alih worry dengan masalah, dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika menghadapi masalah tersebut. Oke. Siap, siap, siap. Sebab gini, kalau kita berpikir untuk masalahnya apa, masalah di masalahnya gitu ya. Ya, Masalah itu bisa berbeda-beda dan sangat bervariasi. Sekarang sangat kombinatorik kan. ya, ya, Faktor-faktor yang membuat sebuah masalah itu sangat kombinatorik. Kalau dulu mungkin satu dua penyebab jadi satu masalah dan kita bisa menyelesaikannya. ya, Sekarang penyebab masalah itu banyak sekali gitu. ya. Nah, alih-alih memikirkan masalahnya itu nanti seperti apa, mendingan kita persiapkan diri kita. Betul, betul. Ketika menghadapi masalah, kita nih gimana sih gitu? Harus Ya, seperti ya, apa? ya, ya, Sudah ada tuh. Ya, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, ya. ya kan? Kemudian memikirkan ke solusi. Maksudnya ke solusi itu hasil akhirnya mau seperti apa sih? Itu dulu gitu. Oke. Kalau nanti bagaimana menyelesaikannya, terus dengan alat apa, atau dengan siapa yang menyelesaikan itu ikut di belakang gitu. Ya, ya, oke, oke, menarik. Kadang-kadang orang ketika mau menyelesaikan masalah kan di depannya dulu sudah siapa ya atau bagaimana nyelesain ini. Kalau sudah terlanjur masuk ke bagaimana itu sulit itu, Mas. Oke, Jadi oke. masalah harus didekati dengan pertanyaan pertama adalah why. Ini Bukan, mengapa? bukan how, Hah? bukan how. Contoh gini Pak, Bukan contoh. kau, bukan Kalau anak muda nih,
saya ketemu banyak banget ya, Iya. mahasiswa dan segala macam, ngisi juga ke berbagai kampus. Bang, lu enak, lu banyak duitnya. Heeh. Terus? Ini kita mau ke luar negeri, contoh ya, tes TOEFL, duit nggak ada. Heeh. Terus misalnya mau kursus ini dan segala macam, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Jadi ibarat kata sebelum bertarung melempem duluan. Kalau Iya. bahasanya itu strawberry generation ya. Nah ini juga nih Pak Agung nih, gimana Oke. nih bisa kasih advice ya masuk ke teman-teman anak-anak muda kalau sekarang kan lagi rame dibilang Gen Z ya. Hmm. Gen Z ini banyak yang dibilang a bit of freak. Nah itu maksudnya rapuh, lemah, kayak kerupuk gitu kan. Di satu sisi mungkin oke karena gadget kan kebanyakan scroll main game. Tapi bagaimanapun kan generasi, mohon maaf ya, generasi antum juga nih yang mendidik itu Betul, kan. betul. Nah itu kenapa tuh Pak bisa terjadi fenomena-fenomena yang kayak begini? Iya, generasi X itu mendidik generasi Z. Ya, Generasi Y nanti mendidik generasi Alpha. Sekarang sebenarnya sudah mulai masuk ke generasi Alpha ya. oke ya, Generasi betul. Alpha ini berbeda dengan generasi Z ya. Yang agak kasihan memang generasi Z menurut saya. Karena Karena apa? sering sering disalah-salahin Pak, sering jadi kambing hitam nih, yang Iya, males, yang rebahan karena generasi yang ini loh berkutat dengan COVID, ya kan? iya betul. Rebahannya dianggap hero Pak. Iya dia kena kena COVID. Jadi masalahnya di situ tuh. Jadi justru disitulah masalahnya. Oke, Ketika kita langsung loncat kepada titik bagaimana. ya. Jadi kalau saya ada masalah itu jangan langsung dipegang masalahnya, jangan langsung Hmm, nanti malah bisa jadi masalahnya makin lebar, semakin semakin rusak gitu. ya. Liatin aja dulu masalahnya itu, mengapa terjadi masalah itu dulu. Itu Oke. yang kadang-kadang terlambat atau malas digali lebih dalam oleh teman-teman generasi Z Oke. tentang mengapa. Ya, ya. Karena memang generasi Z ini kan generasi yang berinteraksi dengan banyak kemudahan ya. Sangat Aplikasi banyak, bener betul. kan? Ya. Banyak memudahkan fasilitas banyak. Saya menyebutnya dengan abundance era, Oke. era yang berlimpahan Ya, gitu ya. ya. Kalau nggak bisa pakai ini bisa pakai ini, banyak gitu. Ya, ya. Nah itu kan permasalahannya di bagaimana gitu Ya. menyelesaikannya. Harusnya teman-teman ada di ini yang generasi Z ini belajar why, mengapa ini Tapi terjadi. gini Pak, ini menarik Pak. Dari Simon Sinek ya di bukunya Start with Why itu. Betul. Why itu membutuhkan contemplative thinking Pak. Iya betul. Karena dia butuh muhasabah, dia butuh Iya, kontemplasi, iya, dia butuh mojok kalau bahasa anaknya. betul. Dia butuh menyendiri dan segala macam. Kenapa sih Allah titipkan saya di keadaan seperti ini? Iya, Kenapa sih Allah buat seperti ini? iya, Kenapa sih dunia nggak adil? iya. Nah, itu tuh anak Gen Z, mohon maaf ya. Yang What nggak of, adil sebenarnya siapa? saya mewakili Pak ya. Ini Iya. bukan gimana, saya coba mewakili Iya, yang nggak suara-suara. adil sebenarnya anak itu sendiri. Kalau dia dapat masalah bilangnya why me. Nah, Coba kalau dia dapat hadiah, pernah nggak bilang why me? nggak Pernah? mungkin. Nggak Oh. mungkin. It Nggak should adil be sendiri. me gitu. Nah, artinya apa? Tadi ya, kemampuan untuk bisa mencapai level pemikiran why Heeh, itu nggak semua orang itu bisa sebenarnya. Karena itu butuh mikir, butuh berat. Iya, Dan salah satu filsuf bilang, ya saya lupa namanya gitu kan, thinking is hard. iya, That's why people judge gitu iya sebenarnya. betul. Nah, makanya si anak-anak muda ini karena mereka kekurangan fokus, lihat di TikTok. Kita ngomongin hook 3 detik, 5 detik scroll. Mm-mm, Info ini nggak menarik scroll. mm-mm. Kesempatan ini masalah dikit gitu kan. Kampus ini jurusan ini. Jangan kan misalnya ke Jerman dan segala macam itu kan. Kampus ini dan segala macam dosennya killer. Scroll, scroll bentar gue skip aja. Iya, Jadi nggak apa ya, nggak punya ketahan malangan. iya betul. Resilience. Resilience itu. Mm-mm. Padahal kita tahu tuh. Salah satu faktor mungkin salah satu atau mungkin faktor yang utama untuk sukses itu adalah itu tuh Iya, gritnya grit. atau gritnya itu atau resilience itu. Nah ini ya buat teman-teman nih Pak yang buat nonton ini apa nih tips dan triknya itu buat mungkin mereka nggak mungkin bisa langsung jadi orang lain jadi Iya generasi betul. baby boomers yang Heeh. zaman perang lahir karena itu atau kayak antum Gen X gitu. Tapi paling nggak supaya mereka juga bisa capai mimpi mereka Iya, ke luar negeri dan segala macam dengan iya. karakter mereka yang emang udah bawaan pabriknya kayak gitu. Gimana menurut pandangan antum? Jadi setiap setiap era itu punya tantangannya masing-masing. Oke, Kalau tantangan di saya itu limitless. ya Semua serba keterbatasan gitu. betul. Percaya atau tidak di zaman saya itu untuk bisa jagoan matematik itu, kita harus punya kemampuan menghafal logaritma 2 itu berapa, logaritma 3 itu Ya, berapa. Kalau saya dulu ngambil ngambil apa caranya saya hafalkan yang logaritma bilangan prima saja. oke. Karena kalau yang lainnya kan bisa dikelola dari bilangan prima. Logaritma 4 berarti 2 tambah 2 kan Ya, gitu ya. ya, ya. Saya pakai logaritma.
Isi itu harus dihafalkan. Karena apa? Kita nggak boleh ujian pakai kalkulator. Oke. Nggak boleh. 1, 2 punya. Kan bilang, tapi kan satu kelas nggak punya semuanya. Jadi semuanya nggak boleh pakai kalkulator. Dan zaman itu 90-an itu JJ juga belum semarak. Belum. Dulu tuh mungkin Apple juga belum launching, Pak ya. Apple I- I- enggak belum belum Apple belum sebelum banyak kayaknya gitu. itu. Enggak, nggak usah di Indonesia. Tahun 96 saya beli handphone 96. Merek apa, Pak? Ericsson. Tahu? Sony Yang hitam kecil ya. gitu. Sony Ericsson. Sony belum jadi sama Sony, malah masih Masih Ericsson Ericsson doang ya. sendirian tuh. Jerman Hitam punya kecil. itu, Pak. Jerman punya ya. Masalah Finland ya. Oh, Finland ya. Heeh. Oke. Saya beli itu tahun 96. Itu diomongin di dewan dosen. Hmm. Itu anak Indonesia satu itu kenapa dia harus punya handphone gitu. Oke. Langsung saya dipanggil sama dia, kamu kenapa punya handphone gitu. Saya bilang, saya harus mobile dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya se-Jerman. Oke. Saya ceritakan saya berangkat ke sini, dikirim dari Indonesia. Oh ya sudah, akhirnya dipahami oleh mereka. Karena para dosen saya juga belum pakai handphone pada saat rata-rata. Belum semuanya ya. Tahun 96. Ya. Yang masih kalau nulis teks itu harus disingkat-singkat tuh. Iya benar. Karena cuma sedikit itu. Dulu zaman Asia pakai masih Hah? masih kayak gitu. Saya masih. Tapi kayak nggak tahu Oh, teman-teman tuh dulu ngalamin sih. Mungkin kalau Bapak Antum ngalamin zaman-zaman pager, Pak ya. pager. Pager tuh ada tuh kan. Ada tapi saya udah di sana. Oh, Teman-teman Indonesia pada pakai kan pager itu kan. 94, 93 gitu Iya pada pakai pager. iya. Oke. Nah, saya pengen menegaskan di sini, setiap era itu pasti ada tantangannya. Tantangan oke. Tantangan zaman saya adalah limitness. Oke. Semuanya serba terbatas Oke. gitu. Tapi untungnya apa? Enaknya zaman saya itu siapa yang benar-benar serius Ya. menjalani jalannya dia akan cepat sampai. Karena hanya itu the only one gitu. Nggak punya Nggak punya pilihan lain alternatif, ya. nggak Oke, punya nggak punya alternatif. alternatif. Nah, sekarang tantangan yang harus difahami oleh teman-teman Gen Z adalah justru di abundance-nya. Terlalu banyak alternatif. Terlalu banyak Terlalu alternatif, banyak pilihan. terlalu banyak pilihan. Memungkinkan mereka untuk mengikuti hawa nafsunya, memilih yang terenak buat mereka. Apa sih? Sampai ada yang datang ke saya punya lembaga untuk persiapan kuliah ke luar negeri kan. Oke. Ada anak datang ke saya bilang apa coba? Pak, saya mau kuliah di Perancis. Oke, bagus. Carikan Pak fakultas yang nggak ada matematikanya. Gitu. Jadi dia mau begitu sama tante. Gimana ceritanya gitu kan? Terus saya coba cerita aja ke dia. Kalau kamu memang menghindari matematika nanti kamu nggak bisa berhitung. Nggak apa-apa Pak. Yang penting saya tetap hidup Pak. Hidup mah akan sejauh mana tentang matematika? Saya tanya begitu. Kamu nggak akan pernah bisa berpikir bahwa gajimu ini cukup atau tidak tanpa matematika. Ya, oke. Kedepannya, matematika yang kamu pikir sulit untuk di atas kertas itu, sebetulnya itu sangat memudahkan kamu untuk mengambil keputusan-keputusan penting di masa depan. Ya. Yang kadang-kadang mungkin nggak tersampaikan dari pendidikan matematika itu adalah yang anak-anak kita sekarang ini adalah bahwa matematika itu adalah mengajarkan kepada kita kemampuan yang kritis, Ya. critical thinking untuk bisa mengambil keputusan. Gitu. Oke. Yang ini yang akhirnya. Nah, kembali kepada yang tadi ya. Jadi anak-anak kita ini yang sekarang ini abundance-nya luar biasa. Ya, oke. Jadi karena abundance luar biasa, mereka itu tenggelam dalam lautan how. Oke. Kan tinggal bagaimana saja kan. Kalau gini susah, saya punya kok aplikasi untuk itu. Ini susah, saya punya aplikasi untuk itu. Di how gitu. Oke. Ketika ditanya, kamu ngapain bikin seperti itu? Untuk apa? Bingung dia. Oke. Nah, sekarang How. apa yang membuat anak-anak kita ini bisa kembali dengan baik? Salah satu langkahnya adalah dekatkan mereka kembali dengan Allah. Mulai dengan sholatnya diperbaiki. Jangan ditunda-tunda. Sekarang dengan adanya sosmed dengan apa-apanya kan azan masih tetap megang Masih handphone. aja Betul kan? scroll ya betul sih. Scroll. Nah, itu coba kalau bisa mengendalikan abundance-nya, mengendalikan keberlimpahan di dalam gadgetnya gitu. Perlahan dia akan menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Dia sudah mulai bisa mengelola itu, mengelola waktu yang terhabiskan oleh abundance. Sekarang kan tersandarkan mereka kepada saya bisa ngerjain gitu, tapi nggak tahu sebenarnya dia mau ke arah kemana. Ya. Terbutuhan anak-anak level generasi sekarang terhadap coach, itu jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Coach ya, pembimbing itu ya, Iya. pembimbing, pengarah, mentor, coach. Iya betul, ini luar biasa gitu. Jadi kalau sekolah kalau bagus, sebaiknya sekolah tuh justru lebih banyak lagi sekarang yang namanya coach-nya. Oke. Universitas yang bagus lebih banyak lagi kantor-kantor yang bisa menerima mereka, ruangan mereka untuk melakukan coaching. Karena apa? Bayangkan kalau zaman saya dulu menjalani sesuatu sampai ke titik sana tuh hanya ada satu jalan tuh. Ya. Saya nggak perlu tanya-tanya. Ya. Saya berjalan dengan baik saja sampai gitu. Oke. Sekarang 5 langkah ke depan udah ada percabangannya lagi. Iya. Gampang ini Pak, ke distract Pak. Gampang ke distraksi itu. Karena banyak abundance-nya itu. Distraksi. Karena banyak abundance-nya itulah yang membuat mereka seperti itu.
Nah ini gue, Pak gimana tuh generasi Z sekarang? Saya juga punya anak generasi Z. Ya Oke. memang pelan-pelan bagaimana cara keteranggotaan mereka dengan handphone itu dikurangi. Jadi tetap menjadikan ini sebagai alat bantu. Bukan sebagai teman, apalagi teman hidup ya. Rasa-rasanya nggak bisa lepas dari itu. Oke, ya, tadi menarik ya. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada pencipta, Iya kepada betul. Allah, itu kan jaga sholat gitu kan. Itu kan terapi juga. Kemudian apa lagi Pak? Yang buat teman-teman supaya bisa untuk meningkatkan Nah, kalau secara teknis berpikir. dan metodenya yang paling mudah adalah anak-anak kita ini, kita yang generasi Z Ya. ini mesti mengetahui peran apa yang akan diambilnya dalam kehidupan ke depan. Peran Oke. ya, Peran, oke. sebab being itu bukannya sekedar menjadi, tapi apa yang akan dikontribusikan ketika dia menjadi seperti itu. Contoh, nah kamu nanti mau jadi apa? Insinyur. Buat saya nggak cukup, Nggak cukup Pak? nggak cukup. Insinyur itu baru menjadi apa? Jadi dapat jabatannya atau dapat sebutannya gitu. Oke. Tapi harus ada insinyur yang apa? Oke, menarik. Insinyur yang akan bisa membuat desain kota-kota maju di Indonesia Timur. Oke. Nah, ini lebih lebih jelas gitu. Ya. Sehingga to have-nya juga jelas nanti. Hmm, Belajarnya apa gitu. Oke. Mau urban planning kah, mau apa gitu. Kalau anak muda sekarang kebanyakan kalau ditanya mau jadi apa, itu rata-rata mau jadi content creator, Content creator, affiliate marketer. affiliate marketing. Nah, kayak gitu Pak. Akhirnya semua orang kan ke sana, Ya, betul. ya kan? Ya. Sebenarnya kalau anak Gen Z yang cerdas, dia akan mencari ruang di mana mereka sangat dibutuhkan, peranannya akan sangat dibutuhkan. Kalau di sana udah bertarung, Ya. saling menjatuhkan malah Ya. untuk itu kan. Cari ruang-ruang yang memang masih memerlukan ruang apa? Ruang pengabdian. Oke. Dan saya yakin yang namanya rezeki, yang namanya uang itu ngikut, Ya. Ya. ngikut dengan seberapa jauh peran yang diberikan kepada dia, oleh dia kepada masyarakat. Dulu ada era di mana insinyur tuh hebat, Ya. pasti kaya. Ya, betul. Dokter tuh hebat, pasti kaya. Selalu Iya. gitu ya. Kan selalu ada Ya, gitu nggak ada tuh? survei-survei juga bahwa profesi yang paling bisa dibilang keren, Heeh, kece gitu kan, heeh. yang paling terhormat sempat dokter, Iya sempat juga dokter. Iya insinyur, betul. sempat ABRI Pak, zaman-zaman ABRI, polisi, polisi sempat juga eh, ada. itu ada era-eranya gitu. Ya, Nah, sekarang apa? Konten kreator ya content boleh, creator. tapi di sini nanti akan banyak orang di sana gitu. Oke. Dan nanti akan terbedakan konten kreator yang bisa menggunakan AI ya. Ya. Jadi dia menggunakan Hmm, sama yang tergantung dengan AI. Oke. Jadi kita akan berhadapan dengan era di mana robot itu luar biasa. Ya, oke. AI itu luar biasa. Ya. Banyak yang sudah worry, nanti Ya, tempat pekerjaannya akan digantikan oleh AI. betul. Siapa mereka? Mereka yang sama AI itu menganggap dirinya itu setara dengan AI, artinya Mhm. bisa digantikan sama AI. Ya. Siapa yang tidak bisa digantikan oleh AI? Ya. Mereka-mereka yang sampai saat ini masih mengelola AI, masih mengendalikan AI. Oke, oke. AI ini kan belum bisa sampai kepada titik Y. Belum bisa deh Pak ya. Belum bisa. Walaupun sampai deep thinking itu kan ada metode Betul, mode tapi deep thinking. untuk sparking AI Y-nya itu yang menghasilkan willingness, Ya. itu masih manusia yang akan Oh ya mengendalikannya. benar sih. Mereka nggak punya kayak itu deh. Misalnya emang apa kebebasan buat memilih ya, free will ya benar sih. Ya itulah etik ya, itu masih Oh, juga manusia kan. betul betul. Value nilai itu masih ada di manusia gitu. Betul betul. Sehebat apapun AI, robot, itu areanya area home. Oke. Nah, kalau kita bisa mengelola diri kita, meyakinkan diri kita bahwa kita bisa punya visi yang baik untuk kehidupan kita di sini dan di sana gitu ya. Ya. Nah, kita bisa aman, merasa nyaman sehebat apapun pencapaian teknologi karena kita yang akan mengelola mereka. Kita yang akan Oke oke menggunakan oke. mereka. Jadi konsep berpikir tentang why, how, dan what Hmm, gitu ya. Oke. Terus kemudian konsep pendekatan to be, Mhm. to have, Ya. and to do itu perlu digali dan menjadi tools yang luar biasa buat anak-anak kita. Kayaknya itu bisa jadi satu podcast sendiri tuh, Pak. Bisa insya Allah. Sama Jadi satu saat lagi, ya. saya punya apa ya, punya tools sederhana Ya. untuk para mentor untuk bisa membimbing adik-adiknya itu pakai Bibik namanya. Bi Bibik. bibit. Ya, menjadi besar gitu ya. Iya. Oke. B yang pertama adalah best future you desire. Best future you desire. Oke. Mau pengen seperti apa sih masa depanmu? Kamu Ya. mau berkompetisi seperti apa? Ya. Kemudian bisa berkolaborasi dengan siapa gitu kan? Ya. Bisa berperan sebagai apa? B yang kedua adalah baseline you have. Best life you have. Jadi harus ada kesadaran dari diri kita tentang siapa kita hari ini. Oke. Kita harus menyadari dengan sebaik-baik kita itu punya kelebihan apa dan punya kekurangan apa. Jadi Oke. kalau
sahabat kita Mas Najib itu bikin tools Ya, untuk bisa mengelola mengetahui asesmen diri. ya, Nah, ini luar biasa. minat bakat Ya, gitu Pak ya. itu luar biasa. Oke, oke, Supaya mereka tahu hari ini mereka punya apa. oke. Nah, antara best future you desire Ya, dengan baseline you have, ini kan ada gap, betul, ada gitu kan. gapnya. Ya, ya. Nah, bagaimana mengejar gap ini harus ada itunya initiative action. Initiative action. Jadi, Oke, action apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai best future yang kita inginkan dengan kondisi kita hari ini. oke. Nah, serangkaian action itu harus ditulis semuanya, baik kita bisa lakukan maupun tidak. Karena apa? Hmm, Ada G yang terakhir, ya, yaitu get support. get support itu ya. Jadi Oke. kita tahu siapa yang bisa bantu kita. Oke. Jadi jangan direduksi best future-nya, Ya, ya, ya. tapi diluaskan interaksi kita sehingga networking kita itu bisa sampai kepada orang yang bisa membantu kita mencapai best future kita. Oke, termasuk tadi Pak ya, topik kita tentang bahwa anak-anak muda ini pengen ke luar negeri. Ya, Satu, S2, beasiswa dan segala macam. Peluang mereka buat dapat ke luar negeri itu bisa diturunkan dengan yang tadi Bapak bilang itu ya, exactly, framework betul. BIBIC itu ya. Bibik contoh sini, saya pengen kuliah di luar negeri. Saya pengen ke London misalnya, chevening Oke, katakanlah. kenapa? Karena Pertanyaan gitu. kalau saya Ya, misalnya, ya. kalau saya mau belajar dan memperdalam tentang bisnis. Oke, udah jelas ya. Ya, Kondisi hari ini gimana? kondisi hari ini Punya TOEFL berapa? ya TOEFL alhamdulillah sih ya bisa dibilang di atas rata-rata orang Indonesia sih Oke, ya sudah bisa 500. mencukupi syaratnya? Secara administratif seharusnya sudah. Sudah. Kalau bisa kan tinggal mencari peluang-peluang ke sana untuk bisa mendaftar ke sana. Ya, oke. Ikut ujiannya, Ya. kemudian bagaimana yang TOEFL tidak sampai? Nah Kan itu pertanyaan dia. gitu kan? Ya, Nah, jadi gini, untuk mencapai sebuah level tertentu, misalnya lantai 2 ya. di dalam rumah kita pakai tangga kan? Pakai tangga betul. Pakai tangga. Nggak mungkin langsung lompat tuh kita Kamu tuh. kan sempat, Ya, ya. Kalau tangganya itu dirasakan terlalu tinggi, apa yang harus kita lakukan? Setiap anak tangga terlalu tinggi. Kita biasa. bagi lagi kan? Bagi lagi lebih kecil Lebih lagi. kecil kan? Ya. Ini yang kadang lupa Hmm. buat kita semua. Membagi tangga-tangga kesuksesan kita itu menjadi tangga-tangga yang lebih kecil agar kita bisa melaluinya. Oke. Contoh, saya pengen kuliah di London Imperial College. Ya, oke. Katakan Oke, Imperial. Ya. itu kan luar biasa masuknya. Iya, Mahal betul. juga kan. Hmm. Oke. Nggak bisa di S1 karena apa? TOEFL saya nggak mencukupi untuk ke sana misal gitu ya. Ya. Untuk dapat beasiswa nggak dapat. Ya, dibikin lagi tangganya. Hmm. Oke. Kalau nggak bisa S1 harus S2 saya di sana. Ya. Saya gimana? Saya S1 nggak boleh lagi di dalam negeri nih. Hmm. Saya harus udah ada di luar dan dapat beasiswa. Oke. Gitu kan? Ya. Nah, oke, kalau S1 harus di luar dan dapat beasiswa, pertanyaannya harus di negara berbahasa Inggris nggak? Ya, ya. Karena beasiswa yang negara tidak berbahasa Inggris itu underrated. Underrated juga, Pak. Underrated, nggak banyak yang melamar, jadi banyak sisanya di Indonesia. Termasuk contohnya Pak Gubernur juga kan Jerman ya, dia Jerman nggak pakai bahasa Inggris. non-English speaking country. Ini malah juga tuh ada cerita sederhana dulu waktu pas saya SMA lagi belajar bahasa Inggris, Ya. gitu ya. Sebelah saya tuh ada teman saya ya, dia jago banget nyanyi. Jadi bahasa Inggrisnya emang bagus dia. Ya. Terus saya nggak bisa bahasa Inggris. Kata guru saya, Gung, kamu nih nilai yang lainnya bagus. Tapi kalau nilai bahasa Inggrisnya jelek, kamu nggak akan bisa kuliah di luar negeri. Saya bilang pada saat itu. Saya bilang, ya saya sekolah di Jerman, Bu. Saya bilang gitu. Siapa ya? Itu lagi lewat tuh malaikat ya. Oh, itu bilangnya Jerman. Dia bukan bilang, ya saya sekolah di Kongo, Bu. Kongo dah. Jadi di Kongo. Jadi dibikin step yang lebih kecil tangganya. Oke, oke. Bisa berangkat dulu ke Hungaria. Ambil beasiswa Hungaria. Atau beasiswa Polandia. Oke, Paling oke. tidak sudah dapat tempat di mana kita berinteraksi dengan orang luar. Ya, ya, oke. Tempat di mana kita berkompetisi dengan orang yang bukan sekabupaten, bukan Ya. seprovinsi, tapi sudah dengan. Jadi, insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai masa depan kita dengan lebih baik dengan membuat perencanaannya dengan lebih realistis buat kita. Oke. Makanya itu diperlukan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang diri kita, siapa kita di hari ini. Nah, oke, itu menarik, Pak. Nah, tadi tentang bibik gitu kan, kemudian tentang Gen Z dan segala macam. Di sesi terakhir kita mau ngomongin tentang kepemimpinan nih, Pak. Oke. Ada yang bilang bahwa Gen Z jangan kan ngomong tentang menaklukkan dunia, berperan gitu kan dalam kancah global. Sekarang konflik Iran Palestina aja segala macam biasanya cuma nge-tweet doang di sosmed kayak gitu kan. Bapak kan selalu bilang ada bahwa kepemimpinan itu diwariskan, diturunkan gennya itu. Boleh
ulas Pak tentang gen Iya, leadership gitu Pak. iya betul. Jadi gini, di setiap tahap kehidupan manusia ini atau di setiap era kehidupan manusia ini akan Ya, selalu ada pemimpin-pemimpinnya, pemimpin, oke. ya kan? Yang kita perhatikan setiap pemimpin itu punya kesamaan sifat. Ya, oke. Yang sifatnya itu ya diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Oke. Jadi nggak peduli di zaman apapun, kalau orang itu punya gen mendasar itu, sifat-sifat mendasar itu, dia bisa akan memimpin. Boleh di-spill nggak Pak? Buat teman-teman ya. Contoh, Karena ilmu mahal nih Pak. iya iya Ilmu leadership ilmu mahal. iya. Eh, Kalau di mana yang Stephen Covey bilang tujuh habits itu, Ya, ada salah satu nih ungkapan dia. Harus memenangkan diri sendiri sebelum menguasai luar, orang luar, oke. orang luar. Karena ketika lingkar pengaruh orang itu membesar, itu akan sampai kepada lingkar pengaruh sosial. Ya, oke. Betul kan? Ya, Jadi betul. harus mendesak keluar lingkar pengaruh diri. Oke. Jadi sebelum anak itu berpikir memiliki organisasi, coba lihat deh kemampuan dia menata kamar. Nah, itu Pak, Kemampuan dia kemarin kita juga lomba kebersihan, kepedulian sosial, asrama hijau, dan gitu-gitu emang, ya mohon maaf ya, kita ngomongin teriak-teriak, demonstrasi dan segala macam, banyak yang belum beres dengan dirinya sendiri, itu dengan kamar sendiri, dengan itu. bangun paginya, Iya, hal-hal yang, well, basic sih Pak. iya memang. Belum selesai itu di situ. Sulit memang mencari pemimpin. Sama sulitnya mencari satu onta yang terbaik di antara 100 onta gitu. Oke. Jadi kalau anak itu punya gen tersebut, siapapun dia nggak terpikir apa dia orang kaya atau orang miskin, gitu ya. Dia akan jadi pemimpin suatu hari. Dia harus Oke. mampu mengelola dirinya. Mengelola diri mulai dengan apa? Dia paham dia mau kemana. Oke, paham atau mau kemana? Mau kemana? Oke. Itu kan big way-nya gitu. Dia mau jadi apa suatu saat dia tahu itu. Ya, Yang lainnya itu tinggal melihat situasi dan kondisi gitu istilahnya. ya, Mas Danu mau ke Depok gitu kan. ya, Wah, kendaraannya kena ganjil genap gitu ya. ya, Harus cepat sampai sana. Beda kalau pagi sama malam, betul nggak? Itu betul. kan di how itu, Ya, ya kan? Tapi yang jelasnya tetap harus sampai harus sampai. Depok. Bagaimanapun caranya harus sampai aja gitu. Naik kereta dari Manggarai kah atau Ya, bagaimana, betul kan? betul. Jadi artinya ini yang kadang-kadang hilang. Oke. Nah, kalau ini sudah paham, ada tiga lagi tuh apa namanya gen pemimpin yang saya melekat. Pertama adalah para pemimpin tuh biasanya dia adalah bukan sampai ke risk. Pertama adalah opportunity hunter, Oke, opportunity hunter berarti pemburu pemburu peluang. peluang, kesempatan-kesempatan ya, Pak. Ini yang paling paling mendasar. Seorang pemimpin pasti selalu mencari peluang. Oke. Kenapa dia pengen dapat lagi peluangnya banyak? Karena dia tidak lagi berpikir tentang diri. Dia Hmm, sudah berpikir untuk orang lain. oke. Jadi dia nggak cukup dengan peluang yang ada di depan dia. Dia selalu cari peluang terus, peluang terus. Oke. Ketika dia sudah menjadi seorang pencari peluang, kapasitas selanjutnya yang harus dimiliki, gen selanjutnya adalah resource allocator. Resource allocator. Oke. Biasanya seorang seorang pemimpin itu mampu mengalokasikan resource yang ada di sekitarnya, bukan hanya yang milikinya, Tapi di sekitarnya. di sekitarnya. Milik orang nggak apa-apa, yang penting bisa dikelola sama dia. Oh, oke. Nah, untuk menggatuk-gatukan itu, untuk kan perlu ada tuh, dia bisa perlu membuka peluang dulu. Ya, ya. Ketika peluangnya ada, ini siapa yang bisa mengerjakan? Nah, pakai resource allocator gitu. Oke, oke. Dan yang ketiga, yang ketiga ini hampir pasti harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke. Risk, Risk. risk ya. Istilahnya apa sih? Resiko. Iya risiko. Jadi opportunity hunter, resource allocator. Yang ketiga itu dia berani mengambil risiko, risk taker. Risk taker ya. Jadi Oke. seorang pemimpin itu pertama kalau ada sama dengan peluang, tentang peluang dia hunter, Ya, selalu memburu. oke. Udah ada peluang, dia akan cari orang untuk berkolaborasi dengan Oke. resource allocator dia. Oke. Dan yang ketiga, dia orang yang paling berani mengambil resiko. Resikonya diambil ya, Diambil, Pak ya. ya dihadapi, Bukan lari. bukan lari, Bukan kabur dulu. bukan kabur dulu, bukan. Nah, istilah kabur dulu untuk ke luar negeri itu saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Karena apa? Kalau kabur dulu itu merendahkan mereka-mereka yang ingin berjuang. Mereka sedang berjuang loh, bukannya berkabur ya. Iya, iya. Ya lebih cocok adalah hijrah dulu. Oke, hijrah dulu. Siap, siap, Ya. siap, siap. Kalau hijrah itu para sahabat itu hijrah memang itu tuntutan memang harus keluar dari
Mekah ke Madinah. Ya, Tapi kerinduan para sahabat terhadap Mekah itu luar biasa gitu. oke oke. Selalu ingin kembali kepada Kampung halaman itu kampung kan. halaman. Kita juga pengen begitu ya. Iya, betul lah. Setelah mereka hijrah 10-20 tahun, Pasti itu ada rasa-rasa harus sesentuh balik di lagi. dada itu kan, homesick lah apa segala macam. Terakhir Pak, sebagai closing statement juga buat anak-anak muda Gen Z, tadi mungkin sebagai penutup aja, gimana supaya mereka itu bisa mencapai tadi 3 poin gen kepemimpinan yang Pak Agung udah jelaskan. Ya, saya berharap teman-teman Gen Z ini lebih sering melakukan kontemplasi saat ini. Oke. Jadi ungkapannya ungkapan syukur bahwa mereka sampai di era sekarang, kita semua sudah sampai era di abundance seperti sekarang. Nah, sekarang tuntutan dari rasa syukur itu apa? Ya. Ya kan? Tuntutan dari syukur adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan kondisi sebaik-baiknya. Caranya gimana? Hmm. Ketahuilah peran apa yang akan Anda ambil di masa depan. Oke. Anda mau ambil peran apa dan untuk mencapai ke sana pasti nanti akan ada tuntutan-tuntutannya insya Allah. Nah, perannya ada mau menjadi apa yang tadi menjadi to be kah? Kemudian have-nya apa aja Dan yang tadi itu harusnya dimiliki dan to-nya apa yang harus dilakukan itu akan jadi satu episode sendiri, Pak. insya Allah, insya Allah. Karena Baik, keterbatasan waktu kita juga, mungkin siap. kita juga sedang mengembangkan Sangat senang saya. sebuah metodologi, Pak ya. Insya Nanti Allah. teman-teman bisa kita share, mungkin kita spill di deskripsi di bawah Insya gitu Allah. kan, karena itu another part sebenarnya itu ya. Tapi sekali lagi teman-teman dan saya juga Pak Agung senang banget bisa ngobrol, Baik, bisa alhamdulillah. sharing-sharing kayak gini dengan format yang cukup santai gitu ya, Alhamdulillah. dengan cukup santai. Tapi insya Allah mohon izin juga nanti share bisa kita distribusikan ke berbagai Silakan, platform. silakan. Seperti itu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you banget sekali lagi Pak Agung. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, produktif Bagus. terus, Terima kasih banyak. benar bermanfaat. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton kita. Nanti kita tadi yang saya bilang kita akan spill ya yang tadi tentang bagaimana sih minat bakat, menentukan cubinya, kemudian memiliki to have-nya dan to-do-nya apa aja yang harus kita lakukan dan segala macam. Silahkan diklik di link deskripsi untuk info yang lebih lanjut. Thank you banget semuanya telah bersama kami. Demikian leadership talks dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.